Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd, kita kembali lagi duduk mendengarkan tafsir surah demi surah yang ada di Juz Ammah. Kita tahu bahwa Juz Ammah terdiri dari surah-surah yang pendek, dan kita berada di ujung akhir Juz Ammah, yaitu tepatnya di surah Al-Kautsar. Para ulama berselisih tentang surah Al-Kautsar ini, apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Karena di awal-awal itu disebutkan tentang apa? Pemberian Allah kepada Rasulullah yang begitu banyak. Sementara di akhir surah ini menyebutkan tentang apa? Tentang Abtar, di mana sababun nuzulnya, sebab turunnya, yaitu tatkala putra Rasulullah, putra pertama Rasulullah yang bernama Al-Qasim meninggal dunia. Kemudian seorang musyrik yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi berkata, Batara Muhammadun, Muhammad sudah terputus nasabnya, tidak ada yang melanjutkan lagi. Karena nasab itu Pak dihubungkan oleh apa? Laki-laki atau anak laki-laki. Sementara anak perempuan itu apa? Pemutus nasab. Sehingga secara nasab Rasulullah tidak punya lagi apa? Generasi. Hasan dan Husain itu nyambungnya kemana? Ke Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bukan apa? Hasan binti Fatimah bin Fatimah binti Muhammad. Akhirnya apa? Rasulullah sedih mendengar ucapan si Al-As ini, yang mengatakan bahwa tidak ada lagi generasi yang melanjutkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini yang terdiri dari tiga ayat, dan itu menyebutkan tentang keutamaan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, jadi tatkala Allah berfirman menyebutkan tentang nahnu atau inna, bukan maknanya Allah itu banyak. Tapi ini memberikan faedah Bapak, ta'zim, pengagungan terhadap dirinya. Biasa orang-orang Arab kalau mengatakan kami, padahal dia yang ngomong sendiri, bukan banyak. Kami bangsa Arab, kami pemuda. Yang mengucapkan hanya satu orang. Sesungguhnya kami, ini merupakan penekanan terhadap apa? Terhadap khobar yang akan disampaikan. Telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar, Pak? Al-Kautsar ini bermakna dua. Yang pertama adalah Al-Kautsar, yaitu telaga yang ada di surga. Ya, ini diperuntukkan khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Yang mana nanti telaga yang ada di padang mahsyar itu airnya datang dari Al-Kautsar ini. Datang dari Al-Kautsar. Di mana nanti Pak, seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman kepadanya mendatangi telaga ini. Di mana disifati air telaga tersebut, airnya seputih susu, semanis madu, lebih manis daripada madu. Man yadma'u minhu syarbatan la yadma'u minhu abada.
barang siapa yang meneguk sekali tegukan, niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Bayangkan di padang mahsyar tidak ada warung kopi, tidak ada toko untuk membeli air, sementara matahari didekatkan, tidak ada tempat bernaung, maka manusia yang ada di situ pada apa? Pada kehausan. Jadi umat Nabi Muhammad mendatangi telaga Rasulullah, dan dia adalah akbarul haud, telaga yang paling besar. Ini makna yang pertama, yaitu apa? Sungai yang ada di surga. Makna yang kedua adalah an-nikmatul katsir, kenikmatan yang banyak yang diberikan khusus kepada Rasulullah. Sudah berlalu Pak di surah Ad-Duha, di surah Asy-Syarah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Disebutkan lagi secara khusus di dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah diberikan 5 hal yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kata Rasulullah dalam hadis Jabir bin Abdullah, utitu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 hal yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa itu Pak? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan sebulan sebelum menyerang musuh. Di mana musuh itu Pak sudah gemetaran, sudah ketakutan sebelum Rasulullah menyerangnya. Sudah gemetaran mereka. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku itu bumi ini sebagai apa? Sebagai tempat salat dan alat untuk bersuci. Sementara nabi-nabi yang lain enggak boleh salat di sembarangan tempat, harus di mihrab. Harus di tempat salat mereka. Kalau mau wudu pakai air, enggak boleh pakai apa? Pakai tanah. Wa uhillat liyal maghanima, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Di mana rampasan perang bagi nabi-nabi terdahulu enggak dihalalkan. Kemudian berikutnya adalah wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafa'atul uzmah, yaitu permohonan kepada Allah agar disegerakan urusan manusia di padang mahsyar. Kemudian yang terakhir adalah wa bu'istu linnasi amah. Aku diutus untuk seluruh manusia. Beda halnya dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang dikhususkan, diperuntukkan untuk Rasulullah SAW. Kenapa Allah menyebutkan hal ini? Ini tujuannya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih karena ucapan si musyrik tadi ini, yang seakan-akan mencela, mengejek Muhammad SAW dengan terputusnya nasab. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang begitu banyak, maka yang dituntut yang adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan menyembelihlah karena Rabbmu. Perintah yang pertama apa Pak? Menegakkan salat. Karena ternyata salat itu merupakan ibadah penentu baik dan buruknya ibadah-ibadah setelahnya. Makanya ini yang diperintahkan. Paham Pak? Sehingga kalau ini sudah bagus, kalau ini sudah lancar, maka otomatis nanti ibadah-ibadah yang lain juga menjadi apa? Menjadi lancar. Meninggalkan larangan-larangan juga dengan mudah. Karena konsekuensi dari sholat itu Pak adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah Anda dari perbuatan yang keji dan mungkar. Mendorong Anda untuk apa? Menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya nanti di akhirat,
penentu baik dan buruknya amalan-amalan kita yang lain kalau sholat itu baik. Kalau sholat yang kita laksanakan bagus. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah sholat. Jika dia baik, maka baik seluruh ibadah yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan tata cara sholat di dalam Al-Quran. Berapa jumlah rakaatnya, bacaannya apa, kemudian berapa kali kita sholat sehari semalam, tata cara gerakannya bagaimana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperincikan hal ini, Pak? Tapi Allah hanya memberikan isyarat agar kita mengambil kepada tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa, Pak? Agar manusia itu meneladani Rasulullah. Ini tujuan utamanya, Pak. Agar apa? Manusia atau umat Islam meneladani Rasulullah, dan inilah nanti konsekuensi dari apa? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau Allah jelaskan secara terperinci, semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran, maka nanti manusia tidak lagi mengambil kepada Nabi Muhammad. Cukup langsung mengambil dari Al-Quran. Cukup langsung mengambil dari Al-Quran. Akhirnya apa? Manusia tidak lagi condong melihat kepada praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah diutus untuk mubayyinan, menjelaskan ma aradallah, apa yang Allah inginkan. Datanglah Rasulullah mempraktekkan tata cara salat baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Rasulullah naik di atas mimbar mempraktekkan, Pak, disaksikan oleh sahabat-sahabat. Nah, perintah salat di sini diikat dengan apa? Fasholli li rabbika. Salatlah karena Rabbmu. Salatlah karena Rabbmu. Apa maknanya ini, Pak? Maknanya ikhlaslah dalam beribadah salat ini. Agar Anda terus-menerus menjalankan ibadah ini. Karena ternyata, Pak, Salim. Karena ternyata, Pak, salat ini adalah ibadah yang terikat dengan apa? Dengan kehidupan kita. Ini catatan sangat penting, perlu digarisbawahi, Pak, bahwa ibadah salat ini ibadah yang berkaitan dengan apa? Kehidupan kita. Selama kita masih hidup, maka selama itu kita diperintahkan salat. Kapan kita nggak boleh salat lagi? Ketika kita sudah tiada, nanti tetangga datang mensolati. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, tidak ada alasan kecuali dia harus menegakkan salat. Nah, karena ini adalah ibadah yang senantiasa berkaitan dengan kehidupan kita, maka Allah ikat dengan lillah, li rabbika. Agar apa? Agar kita istiqomah. Ternyata jika kita mengikat ibadah itu ikhlas karena Allah, Pak, inilah yang membuat kita istiqomah terus-menerus melaksanakannya. Kalau kita nggak ikhlas, maka kita akan terputus dalam ibadah. Hanya sesaat saja. Ketika yang kita harapkan itu tidak lagi kita raih, peroleh, maka terputus pula lah ibadah kita. Coba bayangkan, Pak, tukang-tukang yang bekerja itu, apakah harian atau bulanan gitu. Ketika bosnya atau mandornya mengatakan nggak digaji kamu hari ini, selesai dia nggak lagi bekerja. Kenapa? Karena yang dia harapkan tidak ada.
Seandainya dia ikhlas, pasti dia akan terus mengerjakannya kan Pak ya. Udah nggak usah pikirin tuh omong bos, saya kerja lillah. Nggak usah pikirin masalah gaji. Yang penting kamu mau pakai tenaga saya kerja terus. Saya akan kerja terus. Selama Anda membutuhkan tenaga saya, nggak usah mikirin masalah masalah gaji. Maka tukang ini akan diacungin jempol dan akan ditambahkan gajinya karena jarang-jarang dapati tukang yang ikhlas dalam bekerja. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan Fasholli li rabbik? Karena yang diharapkan oleh Allah agar kita terus beribadah, terus menegakkan salat. Nah, salat itu Pak sebenarnya adalah perkara yang sangat berat. Wa innaha lakabira, sesungguhnya salat itu berat sekali. Bayangkan Pak, kita nyenyak-nyenyaknya tidur, diteriakin lagi sama si muadzin. Baru pulang kerja di siang hari dari jam 8 sampai jam 6 sore. Terus ada lagi panggilan untuk sholat maghrib. Mau istirahat sebentar ada lagi sholat isya. Sehingga ini adalah ibadah yang berat. Beda halnya dengan puasa, ibadahnya setahun sekali. Beda dengan haji, ibadahnya sekali dalam seumur hidup. Beda dengan zakat, ibadahnya kalau ada harta kita. Tapi sholat ibadah yang terus menerus kita dituntut. Kalau kita tidak ikhlas, maka kita tidak bisa istiqomah dalam ibadah sholat. Nah ternyata Pak, kenapa sholat ini Allah perintahkan terus menerus kepada kita? Ternyata sholat ini adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah silatun baina abdi wa rabbi. Penghubung antara dia dengan Dengan Robnya. Di sanalah dia bermunajat, meminta pertolongan, meminta petunjuk, berdoa, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan lagi ibadah wanhar. Wanhar ini Pak adalah menyembelih hewan onta. Karena nahar itu adalah penyembelihan hewan onta. Beda dengan zabhun. Kalau zabhun itu penyembelihan hewan kurban berupa sapi atau kambing. Nah, jadi sholat digandengkan dengan ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, menunjukkan bahwa orang miskin itu juga terkadang membutuhkan sesuatu uluran tangan yang dapat menopang mereka agar tegak dalam ibadah. Akhirnya digandengkan ibadah ini itu perintah menyembelih hewan onta. Dan ini yang lebih utama dibandingkan Dibandingkan sapi ataukah kambing. Di mana Rasulullah tatkala haji wada itu menyembelih 100 ekor onta. Dia sembelih dengan tangannya sendiri itu 60 ekor lebih. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bedakan lagi Pak, kalau nahrun itu menyembelih tenggorokan bagian bawah. Bagian bawah sini. Kalau zabhun itu menyembelih tenggorokan bagian atas. Ini berlaku pada sapi dan kambing. Jadi kalau onta itu bagian bawahnya.
bisa dalam keadaan duduk, berbaring atau berdiri. Tapi kebanyakannya menyembelih onta dalam keadaan berdiri. Ada cara yang ketiga Pak, namanya akor. Akor ini kalau tidak bisa disembelih, mungkin karena dia ngamuk, ketika disembelih ternyata baru luka dikit, pisaunya nggak tajam, kok ditarik-tarik kok nggak tembus-tembus ini. Mungkin karena sapinya yang tebal banget kulitnya, atau pisaunya nggak tajam. Akhirnya sapinya berdiri, ngamuk. Kayu yang ditempati ngikat kepalanya tercabut. Kemudian dia lari ke sana kemari. Apa yang harus dilakukan Pak? Cara yang ketiga yaitu akor. Mengambil mungkin balok 10-10 dipukulkan kepalanya. Atau kalau ada pistol ditembak. Atau kalau ada panah dipanah. Namanya akor. Cara solusi yang terakhir untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Dan ini disebutkan dalam surah Asy-Syams. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Di mana kaum Samud mengakor onta Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya sampai meninggal. Jadi cara akor ini Pak itu adalah cara yang terakhir ya. Kalau tidak bisa dilakukan dengan cara dzabhun atau nahrun. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Menyembelih, salatlah dan menyembelihlah karena Rabbmu. Di sini diikat kedua-duanya dengan dengan lillah, agar Anda terus istiqomah di dalam melakukan hal ini. Karena ibadah maliyah itu ibadah yang berat juga, yang ibadah yang susah dilaksanakan. Karena berkaitan dengan syai'un mahbubun indan nas, sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Sehingga Sehingga dia mau mengeluarkan sesuatu yang dia cintai itu karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini Pak, salat dan zakat, ini senantiasa Allah gandengkan di dalam Al-Quran sampai 70 kali lebih. Salat dan dan zakat. Karena nahar ini bagian dari dari zakat. Tujuannya Tujuannya agar Agar orang itu juga menyalurkan harta yang dia miliki sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong kepada fuqara. Karena daging-daging dari hewan kurban yang kita kurbankan itu bukan untuk Allah, tapi untuk untuk fuqara wa masakin, untuk membantu mereka bisa menikmati daging-daging hewan kurban. Nah, dua hal ini Pak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur kepada kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah. Maka hamba jika ingin ditambah lagi kenikmatannya, maka bersyukurlah dengan cara tingkatkan juga ibadah. Tapi banyak manusia makin tambah rezekinya, lancar usahanya, makin lupa dia. Makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orderan masuk, banyak pesanan, banyak ini Masya Allah lancar terus. Dia makin makin lupa. Akhirnya Akhirnya Allah buat ini hanyalah sekedar istidraj. Istidraj, kenikmatan yang dia dapati terus menerus itu, dan dia tidak
bersyukur dengan ibadah ini adalah istidraj. Tiba-tiba nanti Allah binasakan dia, musnahkan dia dengan hartanya. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang ketiga ini sebagai bentuk bantahan kepada Al-As ibn Wa'il yang mengatakan batara Muhammad telah terputus. Telah terputus kebaikannya, nasabnya dan yang lainnya. Maka Allah sanggah ucapan si musyrik ini dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad, mereka itu yang akan terputus. Terputus terputus kebaikannya. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan darimu dan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa sumber kebaikan itu dari Al-Qur'an dan hadis. Maka orang yang membenci Rasulullah apalagi membenci Allah enggak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Karena sudah tabiat manusia, Pak, kalau benci sama orang, jangankan mau mendengar ucapannya, Pak. Lihat wajahnya aja enggak mau. Mana saya mau dengar dia? Saya enggak senang sama dia. Makanya orang-orang Syiah itu kenapa bencinya sama Abu Hurairah sama Aisyah? Karena Abu Hurairah dan Aisyah ini yang menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah. Kalau ini sudah dibenci dua hal ini, maka selesai otomatis. Apa yang dia sampaikan juga akan ditolak. Nah, jadi orang-orang musyrik yang membenci Rasulullah itu akan terputus. Nah, kita sekarang adalah penyambung lisan Rasulullah. Para dai, orang-orang mukmin gitu ya, penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibenci oleh seseorang, dibenci oleh sebuah kelompok yang lain gitu, maka mereka pasti akan terputus untuk mendapatkan hidayah sunnah. Itu otomatis. Kenapa? Karena mereka paling enggak mau mendengar, enggak mau menerima nasihat, enggak mau mendengarkan hadis dan yang lainnya. Karena ini akan bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan mereka dan yang lainnya. Jadi ayat yang ketiga ini merupakan kabar buruk bagi setiap pembenci, orang-orang yang membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ini. Semua mereka akan akan terputus dari kebaikan yang banyak. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Sebaliknya, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Minimalnya ittiba, mengikuti Rasulullah baik dari sisi ibadah, muamalah, akhlak, kepribadian dan yang lainnya. Paham? Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah, maka ambillah. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada ketinggian akhlak yang paling agung. Nah, selesai tentang surah Al-Kautsar. Kita beralih ke surah Al-Kafirun. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi ada nasab yang nasab yang disambungkan dari jalur yang lain, seperti mungkin dari dia ketemu sama kakeknya atau buyutnya atau yang lainnya. Berarti ini masih dikategorikan Quraisy atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dari jalur nasab, karena jalur nasab kan terputus. Tapi dari jalur yang lain. Contoh kita tahu bahwa bapak Rasulullah Abdullah itu kan banyak bersaudara kan ya. Ada Abdul Muttalib, ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Sofia.
ada Al-Abbas dan yang lainnya. Paham? Jadi dari jalur Al-Abbas saja, Al-Abbas turun ke Abdullah bin Abbas, kemudian Al-Fadlu dan seterusnya, ini adalah keluarga Rasulullah. Tapi bukan dari jalur nasab. Paham? Orang-orang yang mengatakan kami adalah keluarga Rasulullah mungkin dari jalur-jalur yang lain. Tapi kalau dari jalur Muhammad itu apa? Semuanya terputus. Karena anak laki-laki beliau meninggal semua. Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim semua meninggal dunia. Enggak ada lagi yang menyambungkannya. Mungkin keluarga ya, mungkin keluarga, Habib keluarga. Cucu Rasulullah dari sisi Sibetun. Sibetun itu dibedakan Pak antara Hafidun dengan Sibetun dalam bahasa Arab. Hafidun itu cucu dari anak laki-laki. Paham? Sibetun itu adalah cucu dari anak perempuan. Nah, Hasan dan Husain ini apa? Cucu dari anak perempuan. Sama-sama cucu. Kalau mereka mengatakan saya adalah cucu Rasulullah, mungkin cucu dari jalur Sibetun. Karena disebutkan dalam hadis Hasan itu, An-Nabi Muhammad Al-Hasan Sibeti Rasulillah. Sibeti ini maknanya adalah cucu dari anak perempuan. Mungkin itu maksudnya. Dia keluarga, tapi dari jalur anak perempuan. Tapi dari sisi nasab terputus. Yang lain Pak. Itu Quraisy. Dia dari suku Quraisy. Dia ketemunya di di Manaf, di bawahnya di atasnya buyut Rasulullah gitu, ketemunya di sana. Di sama satu jalur, sama dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia Quraisy juga. Paham? Jadi Muhammad bin Abdullah yang Imam Mahdi nanti di akhir zaman itu, dia dari kabilah Quraisy. Jadi kalau orang-orang yang ngaku keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah, konsekuensinya itu Pak adalah pertama, mereka tidak boleh menerima sedekah. Enggak boleh menerima sedekah karena diharamkan bagi dzurriyyah, keluarga keturunan Rasulullah. Enggak boleh menerima sedekah. Tapi masih boleh menerima hadiah atau hibah. Tapi sedekah enggak boleh. Gimana kalau dikasih amplop? Dia perlu tanya, ini sedekah atau hadiah atau hibah ya? Karena saya enggak boleh, saya keluarga Rasulullah. Ini kalau dia mau jujur Pak ya. Konsekuensi yang lain lagi dia Dia harus lebih mempraktekkan, mencontohkan tauladan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah dia malah menjadi-jadi, malah nyeleneh-nyeleneh. Dan ini merusak nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dia jualan rokok lah. Jadi kayak preman lah. Padahal dia ngaku keturunan Rasulullah. Sementara Rasulullah mengatakan la dororo wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Merokok itu memudaratkan diri sendiri dan orang lain yang mencium asap rokoknya. Nah, sekarang kita beralih ke surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini Pak surah Makkiyah. Di mana sababun nuzulnya, sebab turunnya, yaitu takala ada 4 orang musyrik diutus oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini dulunya dia terkenal dengan Abul Hakam, orang yang cerdik, cerdas, mengusulkan ide-ide yang bagus. Nah, karena Abu Jahal melihat bahwa Rasulullah ini nggak bisa ditundukkan, nggak bisa dihalangi dakwanya. Mau ditawarin apa saja kayaknya nggak bisa ini, ditawarin putri cantik,
nggak mempan, ditawari kedudukan, ditawarin harta juga nggak mempan. Dan ini sangat mengusik kebiasaan mereka menyembah patung. Karena Rasulullah menyuruhkan kepada mereka la ilaha illallah. Yang mereka paham benar apa maknanya la ilaha illallah, yaitu meninggalkan seluruh ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kayak gini nggak bisa ini, habis kita, kata Abu Jahal. Akhirnya muncullah ide dari Abu Jahal agar mengusulkan kepada Nabi Muhammad toleransi yang kebablasan. Apa itu? Mengajak Nabi Muhammad dan sahabatnya agar beribadah kepada Tuhan mereka selama setahun. Setelah itu nanti mereka orang musyrik nyembah Tuhan Muhammad selama 1 tahun. Kayak sekarang kita orang Nasrani mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri agar agar nanti ketika mereka Natalan kita ucapkan juga selamat Natal, selamat Nyepi, selamat apalah gitu. Konghucu kalau ini Konghucu itu kongsi pacai. Nah, ini ide Ide Abu Jahal. Akhirnya datanglah utusan 4 orang. Yang pertama adalah Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Yang ketiga Al-Aswad ibnul Muttalib. Yang keempat Umayyah bin Khalaf. 4 musyrik ini diutus menjumpai Rasulullah untuk menawarkan usulan Abu Jahal ini, toleransi yang kebablasan. Dan ini ternyata dipakai orang-orang sekarang ini yang beda agama dengan kita. Ketika kita Idul Fitri atau Idul Adha, ikut juga mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Kurban, agar kita nanti membalas dengan ucapan yang sama itu selamat Hari Natal dan bahkan sekarang dimasukkan dalam dibolehkan ya mengucapkan kata selamat kepada mereka. Nah, langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun ini sebagai bentuk penegasan bahwa tidak boleh toleransi dalam hal ini. Dalam hal Dalam hal ibadah. Toleransi yang benar adalah tidak saling mengganggu, tidak saling mencelah. Tidak saling Tidak saling mencelah. Tidak saling mengganggu. Ketika mereka beribadah, kita enggak mengganggu mereka. Dan kita pun kalau ibadah enggak boleh diganggu. Saling sama-sama menghargai. Bukan berarti saya membenarkan apa yang kalian sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik ini yang datang. Tapi Allah menyebutnya dengan Dengan al-kafirun. Wahai orang-orang kafir. Padahal mereka ini orang-orang musyrik kan? Tapi kok diseru dengan Dengan kafir. Maka kafir dan musyrik ini adalah sinonim gitu ya. Lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Yaitu non-muslim. Mereka yang tidak beragama Islam. Tapi hal ini dibedakan di surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Coba dibedakan. Sesungguhnya orang-orang ahlu kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, yaitu Nasara dan Yahudi, dan orang-orang musyrik. Bedanya apa ini? Bedanya kalau orang kafir itu mereka adalah agama samawiyah. Agama yang diturunkan kitab suci dari Dari langit. Sementara orang musyrik ini adalah agama yang tidak ada dasarnya, tidak ada kitab sucinya dari langit. Apakah itu Hindu, Buddha, Konghucu, agama kepercayaan dan yang lainnya. Tapi di ayat ini disamakan antara orang kafir dan orang musyrik. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah?
yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk mengucapkan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Aku enggak mau menyembah apa yang kalian sembah. Titik, enggak ada komanya. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kalian juga tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Karena kalian musyrik, enggak mungkin kita menggabungkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Yang batil, yang hak. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Coba lihat Pak, seakan-akan ada pengulangan semata antara ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini. Padahal tidak, Pak. Ayat kedua menjelaskan bahwa aku itu tidak akan menyembah Tuhan kalian sampai kapanpun. Paham? Di waktu akan mendatang pun saya tidak akan menyembahnya. Wala antum, tapi ketika di ayat ketiga Allah tidak mendatangkan dengan bentuk fiil atau kata kerja, tapi dengan bentuk dengan isim. Menunjukkan kalau kalian memungkinkan menyembah Tuhan yang aku sembah. Ketika kalian masuk ke dalam agama Islam. Kalau saya sama sekali enggak mau masuk ke agama kalian. Wala ana abidun, dan aku selama-lamanya tanpa terikat dengan waktu tidak akan beribadah dengan Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Kemudian ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ayat ini enggak boleh dibacakan kepada sesama muslim, Pak. Kadang orang orang yang beda madhab, beda pemikiran, beda pendapat gitu, langsung pakai dalil ini, lakum dinukum waliyadin. Enggak, kita sama agama, sama Islam, enggak boleh memakai dalil ini. Dalil untuk Untuk non muslim. Putus asa nih debat, Pak. Debat masalah kunut mungkin, atau masalah usolli, atau masalah nawaitu. Kemudian berujung lakum dinukum waliyadin. Ini enggak tepat. Paham? Ketika permasalahan itu masih bisa dikompromikan, yang itu bangkit atau muncul dari ijtihad pemahaman, maka saling nasihat menasehati. Tidak boleh saling memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama kita. Kalau itu pendapatmu silahkan, ini pendapatku silahkan. Tapi tidak ada istilahnya Pak, lakum dinukum waliyadin. Ini karena ini masalah agama. Perbedaan Perbedaan antara agama. Jadi tidak ada istilahnya Pak, wahdatul adyan, penyatuan agama, bahwa seluruh agama itu benar. Ini yang terkadang dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan wahdatul adyan. Semua agama itu benar. Kalau ditanya apakah orang Yahudi, Nasara, agama-agama lain masuk surga? Iya, masuk surga. Masa orang Islam aja mau masuk surga? Ini akidah wahdatul adyan, penyatuan seluruh agama. Ketika mereka mau sholat juga di gereja. Ketika orang Nasrani mau ibadah, mereka datang juga ke masjid. Ini toleransi yang kebablasan. Karena Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini milik Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di dalam masjid tersebut. Demikian Pak, karena waktu sudah masuk, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.